Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 8 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Runtuh Karena Keangkuhan. Runtuh karena keangkuhan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya memberikannya suatu tanda ajaib. Ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa pada mereka pada zaman Hizkia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah keangkuhan adalah bagian dari hidup kami, karakter buruk yang kami akan tinggalkan dan tidak pernah akan kami sentuh, apalagi kami pakai dan kami hidupi. Kami ingin belajar dari Hizkia. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hizkia adalah raja yang luar biasa. Raja yang memiliki kemampuan dalam berpolitik dan diakui secara internasional dalam konteks pada zaman itu. Hizkia tidak takut dengan tekanan 2 kerajaan besar yang ada pada waktu itu, yaitu adalah Asyur dan juga Mesir. Dia boleh dikatakan seperti non-blok, atau kalau di Indonesia seperti Presiden Soekarno mungkin, yang tidak bisa ditekan. Dia tahu bagaimana berdiri netral dan hanya Allah yang akan membela, menolong dan menjadi tempat pengaduan daripada Hizkia. Hizkia pun seorang pribadi pekerja keras yang ulet, yang memikirkan bagaimana buat kemakmuran daripada kotanya, yaitu Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata, Hizkia memiliki sebuah kemampuan, entah dari mana kemampuan di dalam keinsinyurannya. Dia membangun bendungan yang firman Tuhan katakan di dalam bagian ayat-ayat yang berikut. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota-kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Sahabat seperjalanan, Alkitab mencatat Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Namun pada ayat yang ke-24 yang kita baca dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Salah satu tanda ajaib tentu adalah kesembuhan yang diberikan. Sahabat seperjalanan, ada banyak kasus bagaimana orang itu mendekati masa-masa dan waktu-waktu meregang nyawa. Salah satunya adalah karena penyakit. Banyak sekali anak-anak Tuhan atau bukan anak Tuhan yang belum percaya pada saat menghadapi masa-masa genting, masa-masa kritis, masa-masa sulit. Maka biasanya pada saat itulah dia memiliki sebuah penghormatan, penghargaan kepada Allah Sang Pencipta yang berkuasa atas hidup dan matinya manusia. Di saat itulah manusia diingatkan betapa lemahnya dan betapa rentannya hidup manusia. Kehidupan kita adalah seperti telur di ujung tanduk. Itu gambaran sewaktu kita menghadapi krisis-krisis yang besar. Demikian juga dengan Hizkia. Hizkia yang dipakai oleh Allah luar biasa. Namun kalau tidak kemudian punya sebuah kesadaran yang terus diasah, yang terus dipupuk, yang terus dimiliki, Alkitab mengatakan Hizkia bisa jatuh ke dalam keangkuhan. Dia merasa hebat, dia merasa terpakai oleh Allah, dan dia diberkati oleh Allah dengan luar biasa, dengan semua kemajuan-kemajuannya. Ayat ke-28, dan tempat pembekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Diberkati Allah luar biasa. Pada saat kita belum punya apa-apa, biasanya kita sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita meyakini tanpa kuasa Tuhan, saya tidak pernah akan bisa maju.
Tanpa pertolongan Tuhan, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Namun tatkala dalam proses perjalanan hidup kita, berkat itu terus berjalan, terus mengalir. Lama-lama berkat itu sudah meninabobokan kita. Kita lupa siapa yang memberikan berkat. Sahabat seperjalanan, kalau kita sedang lapar, lalu kita jauh dari rumah, lalu kemudian tiba-tiba ada orang dalam rumah tertentu yang kita lewati yang mengajak masuk lalu memberi makan, tentu dengan niat yang baik, maka kita akan berterima kasih berulang-ulang dan kita akan menyebutkan berkali-kali kemana-mana. Ada orang baik suatu saya lapar, perjalanan ke satu tempat, mungkin uang habis atau tidak ada yang jualan, kita berimajinasi seperti demikian. Kita akan sebutkan berulang-ulang padahal kita dijamu makannya cuma sekali. Kita akan begitu mensyukuri dan mengingat kebaikan orang itu. Namun tatkala itu yang dilakukan oleh orang tua kita, yang tiap hari memberi makan, yang tiap hari menjaga, yang kalau sakit akan diurus dan diobati, bagaimana cepat sembuh, yang melindungi kita pagi, siang, malam, sama seperti Tuhan kepada anak-anaknya. Suatu kita itu dilimpahi oleh berkat Allah, diberikan apapun yang kita butuhkan dalam kuasa dan kebaikannya Allah. Maka kita seperti anak-anak yang terbiasa dicukupkan oleh orang tua di rumah. Kita lupa berterima kasih. Bahkan sewaktu ibu kita membuat masakan yang sedikit berbeda dengan selera kita, maka dengan mudah kita menyampaikan keluhan, kita menyampaikan kritikan, dan kita mungkin mengatakan bosan menu makannya seperti demikian. Itulah gambaran hidup manusia di hadapan Allah. Tatkala Allah sudah memberkati kita, kita berani berkata, Tuhan, aku bosan dengan berkat yang seperti ini. Lalu sahabat seperjalanan mau berkat yang seperti apa? Kalaupun seluruh bintang di langit ada dalam tanganmu, engkau genggam. Dan bumi yang tempat tinggal pijak kita ini bisa engkau peluk. Kalaupun itu diberikan kepada engkau, engkau bisa menggenggam seluruh bintang di langit dan bisa memeluk bumi ini, tetap tidak pernah akan puas. Mengapa? Karena itulah dosa. Dosa yang kemudian semua anugerah berkat yang terbiasa kita terima dari Tuhan adalah hal yang biasa. Sehingga apa yang namanya berterima kasih, apa yang namanya mengucap syukur buat kebaikan Allah, apa yang namanya kerendah hatian, apa yang namanya sebuah kesadaran, tidak ada hal dalam hidup ini yang bisa kami angkuhkan, yang bisa kami sombongkan. Karena itu semua bersumber dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau ambil seperti Hizkia, hampir mati, Alkitab mengatakan, di sanalah keangkuhannya diruntuhkan, dirubuhkan oleh Tuhan. Demikian juga sahabat seperjalanan. Berhati-hatilah, jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah keangkuhan hidup, baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Kita tetap punya sebuah kerendah hatian bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Dan aku ini bukan apa-apa. Tanpa anugerah, tanpa pertolongan, tanpa kebaikan Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Jauhkan keangkuhan dalam bentuk apapun. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat kehidupan dan karakter kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, para sahabat seperjalanan yang menjauhkan daripada keangkuhan hidup atas segala apa yang kami miliki, namun kami punya kerendah hatian yang serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.